Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami. Nama saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Misut Siregar, dan di samping saya Anwar Hasan Arab. Ya, kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktek manajemen keuangan dengan dosen pengaku yaitu Ibu Indah Permatasari, MSI. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai overview dari MK atau manajemen keuangan. Tentu saja, manajemen keuangan ini merupakan suatu hal, proses perencanaan, pengendalian, pengelolaan sumber daya keuangan. Jadi, keuangan di sini keuangan untuk organisasi atau individu untuk mencapai keuntungan perusahaan, baik itu perusahaan pribadi ataupun perusahaan umum yang terbuka. Adapun praktek manajemen keuangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan pengalokasian keuangan. Dan penting untuk dipahami, praktek manajemen keuangan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada perusahaan. Bisa dibilang praktek manajemen keuangan merupakan identik dengan hal pengelolaan uang atau money. Adapun tujuan dari praktek manajemen keuangan ini yang pertama itu mendapatkan keuntungan perusahaan tentunya dalam hal ini. Yang kedua, meningkatkan atau memastikan likuiditas. Yang ketiga, memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Seperti yang kita ketahui, perusahaan ini merupakan dipegang oleh beberapa orang. Jadi, praktek manajemen keuangan di sini bertujuan untuk memastikan saham dari pemegang saham itu tidak anjlok atau tidak turun. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan dana. Praktek manajemen keuangan ini bertujuan untuk memastikan atau menghitung pengeluaran pemasukan agar ketika penghitungan laba akan dihitung apakah perusahaan untung atau rugi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen manajemen keuangan ini. Yang pertama itu perencanaan keuangan atau planning of money. Yang kedua, penganggaran, pengalokasian uang ini. Yang ketiga, pengelolaan arus kas. Ini manajemen keuangan berperan penting dalam pengelolaan arus kas agar tidak terjadi kerugian dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pengendalian keuangan atau manage of money. Yang selanjutnya itu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu bisa saja kepada pihak pimpinan perusahaan atau bahkan pihak pemegang saham dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan didirikannya perusahaan. Tadi telah saya sampaikan mengenai manajeri atau overview dari manajemen keuangan. Sekarang saya akan membahas mengenai tujuan dari pendirian perusahaan. Perusahaan didirikan bertujuan untuk dalam 3 hal. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan laba. Yang kedua yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan tentunya. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan atau menambah pemasukan dari pemilik saham. Dalam konteks ini yaitu pemegang saham perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai peluang karir atau peluang pekerjaan di bidang manajemen keuangan. Yang pertama yaitu konsultan keuangan. Konsultan keuangan ini merupakan salah satu hal atau salah satu profesi yang dihasilkan oleh para pegiat di bidang keuangan, akuntansi. Yang kedua yaitu akuntan. Akuntan ini merupakan profesi yang diluluskan atau berasal dari program studi atau akademisi di bidang di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu staf pembukuan dan audit. Ini juga masih termasuk dalam ruang lingkup perusahaan yaitu selanjutnya yang keempat yaitu ada prospek pekerjaan itu yaitu analis keuangan. Analis keuangan juga masih termasuk dalam ruang lingkup dari perekonomian atau akuntansi. Di mana analis keuangan ini bertugas atau bekerja dalam bidang penghitungan laba dari perusahaan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan ini termasuk profesi yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi di bidang keuangan.
yang dimana manajer keuangan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan secara keseluruhan, secara universal dari perusahaan tersebut. Dan terakhir yaitu aktuaris. Aktuaris ini bertanggung jawab dalam melakukan analis risiko serta memprediksi kemungkinan kejadian atau kerugian dari perusahaan tersebut. Jadi aktuaris ini juga masih memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Ya, selanjutnya saya sini akan menjelaskan tentang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan, keuangan biasanya dikelola oleh departemen dan divisi keuangan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian perusahaan. Nah, struktur organisasi ini meliputi yang pertama itu ada namanya Financial Officer atau CFO. Pejabat dalam bidang keuangan yang bertanggung jawab atas strategi keuangan, investasi, dan kesehatan finansial perusahaan. Dan yang kedua itu ada namanya Financial Manager. Nah, tugasnya ini mengawasi kegiatan operasional keuangan termasuk anggaran, laporan keuangan, dan analisis keuangan. Yang ketiga itu ada Accounting Manager. Nah, tugas itu bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi keuangan. Nah, yang keempat itu ada namanya Treasury Manager. Nah, tugasnya itu mengelola arus kas, investasi, dan strategi pendanaan perusahaan. Nah, yang kelima itu ada namanya Tax Manager. Nah, tugasnya itu mengurus perencanaan dan pelapor pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nah, yang keenam itu ada namanya Internal Auditor. Tugas itu memeriksa dan mengevaluasi sistem keuangan serta pengendali internal untuk mencegah penyimpanan atau kecurangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab staf keuangan. Staf keuangan ini memiliki peran penting dalam bidang perusahaan. Yang pertama itu ada pengelolaan transaksi keuangan. Nah, tugasnya itu memproses pembayaran seperti pembayaran gaji dan tagihan karyawan. Yang kedua itu ada pembuatan laporan keuangan. Nah, tugasnya ini menyiapkan laporan uang kas atau tentang laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada pengelolaan anggaran. Nah, tugas itu membantu perencanaan dan pemantau anggaran perusahaan. Dan yang keempat itu ada pajak kepatuhan. Nah, ini menyiapkan dan menyampaikan laporan tentang pajak. Nah, yang kelima ada rekonsiliasi keuangan. Jadi tugas itu memeriksa dan memastikan memasukkan data secara detail. Dan yang keenam itu ada administrasi keuangan. Tugasnya itu tentang mengelola dokumen dan arsip keuangan. Dan yang ketujuh ada namanya pendukung audit. Nah, ini membantu untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Ya, selanjutnya hubungan keagenan dan kontrol perusahaan. Nah, hubungan keagenan dalam perusahaan ini yaitu antara pemilik saham dan agen atau pengelola perusahaan. Nah, yang pertama itu ada hubungan keagenan dan perusahaan. Yang bersifat pertama itu prinsipal. Nah, pemegang saham yang menginstruksikan modal dan mengharapkan keuntungan. Yang kedua ada manajemen yaitu manajemen atau direksi yang menjalankan operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pengendalian kontrol dalam perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan. Yang pertama itu ada mekanisme pasar. Yang kedua pengawasan oleh dewan direksi. Yang ketiga sistem insentif. Dan yang keempat audit dan transparansi. Dan terakhir aturan dan regulasi.